Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Marketing Syariah HES6D yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rosa Danisa, saya Malasinta Nuria, Ulfa Nur Khalifah, dan Andre Ardiansyah, yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil observasi kami. Berikut ini adalah gambar tempat observasi kami, yaitu di Toko Bangunan Jatisari. Kelompok kami telah melakukan observasi di sebuah bisnis yang bernama Furniture dan Bahan Bangunan TB Jatisari yang dimiliki oleh Roy Gumelar Prakoso. Letak usaha ini berada di RT 1 RW 4, Dusun Bandengan, Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Usaha ini didirikan sejak tahun 2000 dan sekarang telah memiliki sekitar 20 pegawai. Furniture dan Bahan Bangunan TB Jatisari ini juga memiliki akun Instagram yang bernama @tb.jatisari yang mereka gunakan untuk memasarkan produknya. Selanjutnya, sejarah Toko Bangunan Jatisari. Toko Bangunan Jatisari ini diawali oleh usaha Bapak Sutadi, yaitu ayah pendiri Toko Bangunan Jatisari, yakni Roy Gumelar, yang dulunya seorang pengusaha mebel. Awalnya Bapak Sutadi hanya melayani pemesanan kayu setengah jadi untuk kebutuhan bangunan seperti perkayuan untuk atap, tiang, dan lain sebagainya. Namun lambat laun, usaha Bapak Sutadi semakin berkembang. Hingga pada tahun 2019, Roy Gumelar mendirikan anak usaha yang masih menjadi bagian dari usaha mebel ayahnya tersebut, yaitu sebuah toko bangunan. Awalnya, produk yang dijual pun masih sebatas kebutuhan dasar bangunan seperti semen, pasir, dan batako. Namun setelah itu ia menyadari bahwa kebutuhan masyarakat dalam hal bangunan sangatlah bermacam-macam, sehingga Roy Gumelar mulai mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan kebutuhan bangunan yang lebih lengkap dan canggih. Setelah berkembang, Roy menggabungkan usaha ayahnya dengan usahanya sendiri di bawah nama Toko Bangunan Jatisari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi organisasi. Yang anaknya ini bernama Roy Gumelar. Jadi sebagai pemilik usaha serta pendiri usaha Toko Bangunan TB Jatisari, dia mengawasi semua pekerjaan karyawannya. Fungsinya sendiri agar semua karyawan bekerja sesuai dengan job desk dan pekerjaannya berjalan dengan lancar. Untuk manajemen keuangannya, dia itu mengatur dan mengelola keuangan di toko tersebut. Fungsinya itu agar memudahkan dalam mengelola keluar masuknya keuangan. Selanjutnya ada operasional, yaitu mengatur kegiatan yang terjadi di lapangan dengan tugas yang lebih kepada pengendalian kelancaran dalam pekerjaan seperti kontrol dalam pendistribusian barang. Untuk fungsinya sendiri yaitu mencegah potensi risiko yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian ada pengrajin batako, yaitu seseorang yang membuat batako secara manual. Fungsinya yaitu sebagai penyuplai batako di toko tersebut. Dan selanjutnya ada kurir, dia bertugas sebagai jasa mengirimkan barang dari toko tersebut. Nah, fungsinya sendiri ini memudahkan customer atau pembeli agar tidak kesulitan membawa material yang cukup berat. Baik, selanjutnya ada pertukaran kayu mebel. Jadi dia itu bertugas mencari serta memotong kayu sebagai bahan pembuatan mebel. Dan fungsinya sendiri itu untuk menyuplai kayu ke pengrajin. Untuk mebelnya itu membuat mebel perabot atau furniture, contohnya seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Dan fungsi dari pengrajin mebel itu menyetorkan hasil perabotan atau furniture ke toko tersebut. Kemudian yang terakhir ada supir mebel, yaitu bertugas sebagai jasa pengantar furniture yang sudah jadi kepada customer atau pembelinya. Dan fungsinya sendiri agar memudahkan customer atau pembeli agar tidak kesulitan membawa material yang berat atau yang lebih besar. Baik, selanjutnya penemuan dan strategi pemasaran pada TB Jatisari. Yang pertama, strategi segmentasi pasar. TB Jatisari mengelompokkan pasarnya berdasarkan beberapa segmen, yaitu segmen geografis, yaitu TB Jatisari memberikan kebebasan pada bagian pemasarannya untuk menjangkau konsumen dan memasarkan produk-produknya sampai ke wilayah manapun. Segmentasi demografis, yaitu TB Jatisari cenderung mengelompokkan pasarnya pada variabel usia.
Segmen perilaku, yaitu TB Jatisari menawarkan sebuah produk yang memiliki manfaat dan berkualitas sehingga produk tersebut akan diterima oleh masyarakat. Baik, kedua, strategi targeting. Strategi yang dilakukan oleh TB Jatisari dalam menentukan target adalah dengan pendekatan kepada warga Pagerwojo. Dalam hal ini, pasar sasaran yang dituju oleh tim pemasaran adalah orang yang mau mendirikan rumah atau memperbaiki rumah. Yang ketiga, strategi positioning. TB Jatisari memposisikan dirinya sebagai penyedia bahan bangunan dan kayu yang lengkap dan harga yang terjangkau. Dari penyedia lainnya hingga warga yang membeli merasa puas. Baik, yang keempat, differentiation. TB Jatisari mereka melakukan diferensiasi dalam segi konten, konteks, dan infrastruktur sekaligus. TB Jatisari menawarkan produk-produk terbaru, tidak hanya secara langsung, namun juga melalui media sosial, khusus bisnis maupun media sosial pemilik. Teknologi dan fasilitas yang digunakan TB Jatisari juga canggih seperti mesin mixer cat tembok menggunakan komputer. Yang selanjutnya ada analisis bauran pemasaran pada toko bangunan Jatisari dengan kerangka teori marketing syariah. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4 variabel. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada promotion, dan yang keempat ada place atau tempat. Yang pertama ada produk. Nah, dalam perspektif marketing syariah, suatu produk yang akan dipasarkan haruslah produk yang halal dan memiliki mutu atau kualitas yang tinggi. Pada toko bangunan Jatisari, produk yang dipasarkan sudah halal, baik dari jenis produknya maupun dari cara mendapatkannya. Nah, produk furniture yang diproduksinya menggunakan bahan-bahan yang halal dan berkualitas tinggi. Semua produk yang ditawarkan memiliki kejelasan, baik kejelasan ukuran, kejelasan manfaat, tidak rusak barangnya, menggunakan bahan yang terbaik, serta memiliki kejelasan kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua ada price atau harga. Dalam perspektif marketing syariah, seorang penjual dilarang menjual barang atau produknya dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya input dan keuntungannya. Nah, dalam toko bangunan Jatisari, penentuan harga dipertimbangkan dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku dan biaya produksi. Nah, produk yang ditawarkan tidak mengambil keuntungan yang berlebih. Apabila kualitas produk bagus, maka sudah sewajarnya suatu produk itu memiliki harga yang mahal. Apabila suatu produk memiliki kualitas yang kurang bagus, maka toko bangunan Jatisari memberitahukan bahwa kualitas produk tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah daripada produk yang lainnya, sehingga harganya menjadi lebih murah. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Sebenarnya dalam Islam promosi tidak diharamkan atau tidak dilarang. Namun promosi menjadi hal yang dilarang atau diharamkan apabila mengandung pernyataan-pernyataan yang berlebihan, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk penipuan. Toko bangunan Jatisari ini memiliki cara-cara tersendiri dalam menggunakan promosi, seperti menggunakan gratis ongkir, pengiriman ke seluruh wilayah kecamatan Pagerwojo. Selain itu, toko bangunan Jatisari juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam media promosinya. Dalam promosinya, toko bangunan Jatisari tidak menggunakan sumpah ataupun pernyataan-pernyataan lain yang bersifat melebih-lebihkan produk yang ditawarkannya atau yang dijual kepada masyarakat umum. Yang keempat ada place atau tempat. Nah, dalam perspektif marketing syariah, suatu tempat pemasaran atau lokasi pemasaran bisa di mana saja asalkan lokasi tersebut bukan merupakan lokasi yang dipersengketakan. Nah, toko bangunan Jatisari ini memiliki bangunan dan lahan yang kepemilikannya merupakan kepemilikan pribadi, sehingga sudah jelas kepemilikannya. Nah, letak toko bangunan Jatisari juga strategis meskipun jauh dari kota, yaitu terletak di jalan utama Desa Mulyosari menuju Kecamatan Pagerwojo.
Dalam penentuan tempatnya, Toko Bangunan Jatisari mengutamakan tempat yang sesuai dengan target market sehingga efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.